simak kajian ilmu nahwu untuk pemula bersama Ustaz Khairul Umam. Selamat menyimak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu nahwu untuk pemula kita. Dan alhamdulillah ini ada pertemuan yang ke-13 ya. Insyaallah pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas tentang mubtada yang nakirah. Ketika kita membahas jumlah ismiyah, kita membahas kaidah madu manis dari Malang ya. Di mana makna dari adalah mubtada itu harus ma'rifat ya. Mubtada harus ma'rifat. Kemudian kemarin juga kita udah bahas tentang jumlah ismiyah yang khobarnya apa? Khobarnya ghairu mufrad. Khobarnya enggak tunggal. Enggak tunggal di sini bukan berarti musanna atau jamak, tapi enggak tunggal di sini maksudnya apa? Yang menjadi khobar bukan satu kata, tapi beberapa kata. Dan khobar ghairu mufrad ada berapa? Ada 4. Apa aja? Jar majrur, contohnya Zaidun fil fasli. Kemudian yang kedua Zorof ya. Contohnya apa? Zaidun amamal baiti. Kemudian yang ketiga mubtada khobar ya. Jadi mubtada khobar yang khobarnya mubtada khobar. Contohnya apa? Ya, Zaidun ummuhu mudarrisatun. Dan syarat dari mubtada yang khobar yang mubtada khobar harus ada dhamir aidnya. Dhamir pengikatnya ya. Ya karena kalau kita hanya mengatakan Zaidun ummun mudarrisatun atau Zaidun al-ummu mudarrisatun, ini nggak nyambung kalimatnya. Itu kita jadinya kayak salah ngomong. Seakan-akan kita mau ngomong Zaid, habis itu kita ralat jadi al-ummu mudarrisatun. Ya. Jadi yang benar dikasih domirnya. Zaidun ummuhu mudarrisatun. Zaid itu ibunya adalah seorang guru. Kemudian yang keempat, mubtada yang khobarnya jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Contohnya apa? Ya, Zaidun koma abuhu ya. Baik, hari ini kita akan belajar mubtada yang nakirah ya. Jadi kalau kemarin kita belajar bahwa mubtada itu wajib ma'rifat, sekarang kita akan lihat beberapa kondisi yang membolehkan mubtada itu nakirah ya. Karena hukum asalnya mubtada itu ma'rifat. Hukum asalnya mubtada itu ma'rifat. Nah, ada beberapa kondisi yang membolehkan mubtada nakirah ya. Kita bisa lihat di buku. Ya. Yang pertama, bila bentuknya mudhaf ilaih. Ya, ini kondisi pertama yang membolehkan mubtada nakirah. Qalamu talibin katsirun. Qalamu talibin ma'rifat atau nakirah? Nakirah, karena dia idhofahnya kepada nakirah, kecuali kalau qalamut talibi katsirun. Jadi keduanya benar. Kita boleh mengatakan qalamut talibi katsirun, ini bahkan sudah sesuai dengan kaidah mubtadanya ma'rifat, ya kan? Boleh juga dalam kondisi nakirah, qalamu talibin katsirun, ya. Yang artinya pulpen siswa itu banyak. Kemudian yang kedua, kondisi membolehkan mubtada nakirah bila mubtada yang nakirah itu disifati dengan yang nakirah. Paham ya? Kalau kita hanya mengatakan qalamun rakhisun, benar salah? Qalamun rakhisun. Salah. Ya. Jadi kalau cuma qalamun rakhisun salah. Kalau mau yang seperti itu pakai ma'rifat. Ke hukum asalnya. Al-qalamu rakhisun. Nah, kalau kita ingin mempertahankan kenakirahannya, kita tetap pengen bikinnya qalamun, itu harus disifati. Qalamun jadidun rakhisun. Karena ini seakan-akan dia dua kata. Jadi nggak masalah kayak gini nakirah ya. Jadi qalamun jadidun rakhisun, pulpen yang baru itu murah ya. Jadi kalau cuma qalamun rakhisun salah. Ini bukan mubtada khobar, na'at man'ut juga. Jadi pilihannya kalau hanya dua kata,
Al-qalamu rakhisun, begitu ya. Nggak boleh qalamun rakhisun. Tapi kalau diberi naat, dia boleh tetap nakirah. Qalamun jadidun rakhisun. Kemudian yang ketiga, kondisi yang membolehkan mubtada nakirah, mubtadanya diakhirkan. Kan selama ini kita kalau belajar mubtadanya di depan semuanya ya. Zaidun talibun, Fatimatu mudarrisatun ya. Ana qari'un ya, anta hafidun. Ini semuanya di depan mubtadanya. Nah, kita boleh mubtadanya boleh nakirah kalau kita akhirkan mubtadanya. Dan kita hanya boleh mengakhirkan mubtada dalam kondisi khobarnya itu jar majrur atau dzaraf. Paham ya? Jadi hanya boleh ketika khobarnya jar majrur atau dzaraf. Kalau fi'il fa'il nggak boleh. Jadi nggak boleh koma abuhu zaidun. Ya. Lagi pula zaidun udah marifat ya. Jadi kalau kita mengatakan qalamun indi, benar salah? Qalamun indi, benar salah? Salah, karena mubtada harus marifat. Harus marifat. Kalau mau gimana? Al-qalamu indi. Lalu bagaimana caranya supaya kolam ini boleh nakirah? Dikebelakangin. Indi kolamun ya. Ukhtun li. Ini salah. Yang benar al-ukhtu li. Nah, gimana supaya ini boleh nakirah? Dikebelakangin. Li ukhtun ya. Paham ya? Jadi kalau mubtadanya diakhirkan, nah ini ya, dia boleh nakirah. Indi qalamun li ukhtun amamal baiti rajulun. Ya. Kan kalau rajulun amamal baiti salah. Rajulun amamal baiti salah. Bolehnya ar-rajulu amamal baiti. Nah, gimana caranya biar boleh rajulun? Kebelakangin. Amamal baiti rajulun. Di depan rumah ada seseorang, ya, kayak gitu. Paham sampai sini? Masyaallah. Kemudian yang keempat, bila ya didahului nafi atau istifham. Jadi kalau mubtada di depannya ada huruf atau isim istifham ya, ada pertanyaan dan ada pula nafi ya, penafian, ini boleh nakirah. Kalau ahadun fil fasli ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena masih ya, dia harusnya dia marifat, al ahadu fil fasli. Nah, gimana caranya supaya dia boleh nakirah? Nah, ini tambahin ya. Jadi kalau kalimatnya pertanyaan boleh. Hal ahadun fil fasli ini boleh. Atau ya, ma ahadun zahaba. Tak ada seorang pun yang pergi. Ya. Jadi kalau ahadun zahaba nggak boleh. Yang benar al ahadu zahaba. Nah, kita boleh mempertahankan ahadunnya dengan menambahkan ma di depannya. Ma yang artinya tidak ya. Ma ahadun zahaba. Ini kondisi yang keempat. Kemudian yang kelima, bila mubtadanya bermakna umum. Jadi nggak ditetapkan ya. Kullun zahibuna. Kullun zahibuna. Semuanya pergi. Ini semua apaan? Ditetapkan nggak? Semua orang apa semua binatang apa semua buah-buahan? Nah, yang kalau diumumkan seperti ini boleh. Kullun zahibuna ya. Ini boleh nakirah. Kemudian bila mubtadanya bermakna doa. Boleh. Jadi kalau kita bermaksud untuk mendoakan seseorang, rahmatun laka ini boleh. Kan hukum asalnya laka rahmatun ya harusnya. Ikan laka rahmatun. Mengikuti kaidah yang tadi, mubtadanya diakhirkan. Nah, ini boleh dia di mubtadanya tetap di depan, syaratnya ini mananya doa ya. Rahmatun laka, semoga rahmat untukmu. Kemudian yang ketujuh, bila didahului oleh laula. Bila mubtada didahului oleh laula, ia boleh nakirah ya. Contohnya laula ihmalun la aflaha.
laula ihmalun aflaha. Kalaulah bukan karena meremehkan, maka ia akan beruntung. Ya. Paham ya? Atau laula rajulun la ahlaka. Kalaulah bukan karena ada seseorang, dia akan celaka. Ya. Kemudian yang kedelapan, bila mubtadanya menjadi amil bagi kata yang ada setelahnya. Jadi mubtadanya menjadi amil. Maksudnya apa? Hah? Hah? Jadi dia selain menjadi mubtada, dia bertindak seperti fiil. Ya. Contohnya ini. Tapi ini ada salah ketik ya. Harusnya it'amun miskinan hasanatun. Ya, ini salah. Karena kalau it'amun miskinan seakan-akan dia apa? Mudhaf ya. Karena nggak boleh tahu nih, padahal dia bukannya ghairu munsharif. Maka yang benar untuk kalimat ini it'amun miskinan hasanatun. Ini kan mubtada tapi dia beramal seperti fiil ya. Memberi makan miskin. Berarti miskinnya jadi apa? Maf'ul bih. Mana fiil fa'ilnya? Itu dari mubtada yang beramal seperti amalnya fiil. Ya. Jadi it'amun miskinan hasanatun, ya. Memberi makan orang miskin itu baik. Maka seakan-akan it'amu ini fi'il fa'il, ya. Miskinan maf'ul bihnya. Seperti itu. Tapi sekarang kita baca contoh-contoh dari apa namanya? Mubtada yang nakir. Baca bareng-bareng ya. Ya nakromaan imratun jamilatun katsiratun. Tafadhal. Imra'atun jamilatun katsiratun. Wanita cantik itu banyak. Talibun ilmin khairun min talibin mali. Menuntut ilmu lebih baik dari pencari harta. Alasyajarati ta'irun. Di atas pohon ada burung. Dul ilmi afdalu min imam. Pemilik ilmu lebih utama dari pemilik harta. Saya belakang mobil saya harus beda. Hal mudarrisun fil idari. Adakah guru di kantor? Talibun mahirun mujtahidun. Siswa kita bersungguh-sungguh. Ma'ahadun aqramu min rasulillahi. Tak ada sesuatu yang lebih baik dari Rasulullah. Laula kitabatun nadha'an katsir. Wailul lizzalimin. Pertanyaan? Ya. Hah? Nafi. Menafikan artinya apa? Ini bahasa Indonesia kan? Kita tidak boleh menafikan bahwa meniadakan negasi, tidak. Kayak misalkan tadi ahadun akramin rasulillah, ada seseorang yang lebih mulia dari Rasulullah, kan nggak ada kan, tambahin mak di depannya, ma ahadun akramu min rasulillah, tidak ada seorang pun manusia yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Jadi nafi itu yang membuat kalimat positif menjadi negatif, tidak artinya, ya. Ma rajulun jamilun fi hadzal fasl. Tidak ada seorang pun lelaki yang ganteng di kelas ini. Ada. Sahih? Kata ya. Tapi kalau kalimatnya ma rajulun jamilun fil fasl itu dia ada dua yang membolehkan. Ya, yang pertama naat kan. Rajulun jamilun fil fasl itu udah boleh marifat karena udah naat. Biasanya kalau ma itu untuk meniadakan sama sekali nggak ada gitu. Ma rajulun fil fasli. Ma rajulun fil fasli. Tak ada seorang pun orang di kelas. Kayak gitu. Ya, ya kan misalkan libur. Ya. Tapi ada pertanyaan? Contoh yang hasanatun karena itu dia kan wadas karena miskin. Apa? Yang nomor 8. Yang tadi yang diambil. It'amu miskinan hasanatun. It'amun miskinan Jadi miskinan hasanatun. sanatun. Ya, nanti
ada beberapa kata yang dia itu kalau maknanya adalah kebaikan hasanah. Kalau hasan saja baiknya itu sesuatu yang apa namanya? Sangat umum. Jadi pakainya yang bentuk muannasnya. Jadi bukan karena enggak kalaupun kita tinjau dari sisi mubtadanya itu mubtadanya mudzakkar dong. Karena yang ditinjau itu mudhofnya bukan mudhof ilaihnya, ya. Tapi ada lagi pertanyaannya? Tapi kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.